92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Ladies Talk bersama-sama dengan Anda barengan sama Elke. Para ladies ada Pak Produser Ricky Hans juga. Dan sebelum tadi kita break tuh ya Sobat Maestro, kita lagi ngomongin tentang Pak Produser tuh lagi curhat lah ya, lagi sharing gitu kan. Yes. Lagi sharing maksudnya pengalaman pribadinya Pak Produser. Terus bener banget ya, apalagi kalau kita tuh disakitinya misalnya gitu ya, sama orang yang deket gitu kan. Kalau yang terjadi sama Pak Produser kan orangnya jauh ya. Jadi intinya nggak lihat lagi. Kalau udah nggak lihat lagi sih kayaknya beres gitu nggak sih kok. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Dan dia nggak ada hubungannya lagi sama gue nggak ada kontak juga sama dia. Benar. Lebih gampang gitu kan. Betul. Iya. Kalau misalnya Sobat Maestro, gue nggak ngerasa gitu. Nah contoh gampangnya gini, tukang nagih hutang. Itu like every month. They will call you kan, Pak jangan lupa ini kan lama aku sebel kan orang kan. Benar. Ini orang apa sih gitu kan? Kan pasti gue bayar gitu. Iya. Ini kan lama-lama lu sebel kan gitu. Nah itu bagian dari ya maksud gue bagian dari apa ya? Contoh singkat lah sih, contoh-contoh yang simpel lah yang terjadi di sekitar kita kayak gitu. Yang ya buat restore heart ya itu rada-rada jelimet lah gitu ya kalau ketemu sama orangnya. Tapi kalau misalnya kita jarang ketemu apa segala macam ya udah sih. Jadi sebetulnya yang sesuatu yang bikin konflik karena kita ketemu orang, coba nggak ketemu. Bener. Ya. Jadi sendirian lagi dong, balik lagi. Iya kalau jadi mendingan isoman kalau itu isoman ya. Stres kan? Bener gak? Teman-teman yang udah pernah isoman kan, aduh bosen nih gue mau ngapain lagi, aduh bosen nih bener-bener sendirian. Itu teh harusnya udah jadi pencerminan itu teh. Gak tahu tuh buat orang introvert gimana isoman? Stres gak? Cewek gimana? Stres gak Ci? Maksudnya bosen gak gitu? Ya biasa aja kata saya. Awal-awal mah oke, kata saya juga kan kalau sendiri gitu kan. Tapi udah beberapa hari enggak tahan. Itu cerminan sebenarnya. Kita tuh butuh orang lain Mbak. Maksud introvert apapun kita. Sebetulnya sih, tapi lebih ke orang lain yang benar-benar kita mau aja, yang kita percaya gitu. Ya udah cukup Babang Gojek berarti sama Babang Goput. Ya. Sama GrabFood, sebut dong semuanya. Maxim. Maksudnya itu kan orang lain juga. Kepala pusing gitu. Itu kan cuma 1 menit doang kali paket gitu doang kan. Siap, apa nih? Paket gitu doang. Iya, Jajangmyeon, oke. Jadi ya, kalau yang tadi Ricky bilang itu tadi kan ya tante gimana? Iya. Tadi kan masalahnya kan itu sebenarnya kalau gue yang ngalamin kayak lu tadi dibawa sampai ke polisi kan pasti lu sakit hatinya udah banget kan. Ya kan sampai lu nyumpahin dia. Cuman memang kalau misalnya kitanya sendiri pengen beres ya luka hati kitanya gitu ya, maupun itu orang dekat ataupun orang jauh, terlepas dari kita sering ketemu atau enggaknya gitu ya. Cuman kalau memang kita pengen beresin luka hati kitanya, ya mau nggak mau kitanya memang harus harus mengampuni lah, maksudnya harus ya udahlah lupain gitu, lupain. Betul. Walaupun gitu ya perbuatan si orang itunya tuh sampai nggak layak untuk diampuni sebenarnya gitu. Tapi ya kalau kitanya mau sembuh, terlepas dia ngelakuinnya segimana bikinan sakit hati kitanya, ya udah gitu. Kalau kitanya mau beres gitu. Betul sih, gue setuju gitu sih. Jadi memang waktu itu gue pun melakukan gue beruntungnya tidak lari ke, bahkan gue nggak konsultasi banyak ke orang tua gue sih. Karena gue butuh yang lebih besar punya pengaruh daripada hanya sekedar orang tua atau teman atau siapapun itu. Nah ceritanya gue mau ketemu Tuhan kan, tapi kan berarti metong gue kan. Nah akhirnya metong tralala kan. Ya masih tapi akhirnya sih gue lebih banyak ngobrol sama pendeta gue sih gitu. Jadi gue konsultasi, gue cerita, ya udah kamu ceritain aja apa yang jadi, ya gue cerita segala macam. Iya gue sakit hati banget lah, ya udah. Tapi pendeta juga nggak hanya sekedar tenang enggak, karena dia tahu gue bahwa gue tuh bukan tipikal orang yang dikasih teori dengan udah tenang aja nanti juga enggak gitu. Lebih kayak jangan gitu loh, ini kan ada firman Tuhan nih bilangnya begini. Jadi ada ya itu ya bener sih. Kalau gue lebih ya kalau ngelihat obrolan kita di episode yang lalu,
ya memang harus datang ke pencipta ya. Ibaratnya kalau kita nih Apple nih ya, aduh nyebut merek. Kalau misalnya kita Samsung, Oppo atau Xiaomi atau apa gitu ya, kita tuh Gila, harus ladies datang. Jujur banget. Samsung lipet. Ya, itu tuh harus datang ke authorized store-nya gitu kan. Oh iya benar, si distributor itu. Datang ke sana. benar. Jadi tidak datang ke servis yang kecil-kecil ya, servis kecil mantar lagi juga rusak gitu. Benar. Kalau yang kitanya yang tahu gitu sampai segimana sih hati kitanya lukanya teh gitu, sekuat apa kita gitu. Pasti kan harus minta sama yang bikinnya. Benar juga benar. Berarti Gitu bukan sih. ngebiarin begitu aja culeos kayak beres sorangan, bukan begitu ya? Ya. Sebetulnya enggak juga ya. Maksudnya biar kitanya nggak ingat-ingat lagi, selain kita memang minta kekuatan Tuhan, ya udah gitu, jangan diingetin. Terlepas dia perbuatannya memang layak diampuni atau enggak lah, siapa kita gitu ya mengampuni orang lain gitu, atau Tuhan aja ngampunin gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi itu kan suka susah ya, kita tuh suka yang melupakan dia gitu kan, ya kan? Nanti sampai sakit gigi, wah. Itu Itu orang mah Sunda mah hayang puas gitu kan. Yang puas, kurang Gitu. puas ya. Iya Jadi bener sih. Terus ya memang yang, ada sisi itu sih. Gue apa ya tuh? makanya kalau jadi kayak orang tuh kayak nyumpahin dalam tanda kutip kan. Hmm. Ya mungkin gara-gara gitu, ya nggak sih? Bener-bener. Dan Saking nggak Babang itu kan puasnya. sempat ngomong juga tuh di sesi yang kemarin. Kayaknya tuh kalau orang itu berbuat sesuatu sama kita gitu kan ya, minta maaf kek, atau dateng ngasih apa kek gitu kan, itu bakalan bikin kita tambah baik gitu. Tapi bener, ternyata kita pikir-pikir lagi, kalau orang yang nyebelin banget gitu ya, kita sebel banget sama orang itu gitu. Terus datang ke kita, ngebaik-baikin kita gitu ya. Maaf ya kemarin aku gini. Kalian bakal lihat gitu si orang itu, kalau kitanya belum siap maafin, enggak kan? Enggak, Jadi belum nggak tentu. akan bikin poin gitu kalau maksud aku teh. Jadi Ya. memang benar-benar tertabok banget, bener iya, mengampuni teh ya berdasarkan aku. urusan kita sama Tuhan. That's it. Tapi nggak tahu ya. Tapi Iya. kalau gue lihat si cewek ya, kayaknya orang yang datang, aduh maaf ya si, oh iya ya. Ya udahlah, ya udahlah nggak apa-apa. Cewek Kalau kesini. datang ke Civa sama Citin makanya Juga habis. manusia gitu ya. Ya udah. Lu berani kesini? Ya udah, gue kasih kesempatan gini deh, sok berbuat salah sama gue, minta maafnya sama si cewek. Tetap Gue nggak kasih beres. si cewek jagain di depan nih. Kayaknya itu saya tuh tidak punya perasaan banget ya, saya juga Bukan, manusia. Ci. Yo si Lu Ariki, tuh ayo baik si Ana banget lo. gitu. Maksud gue kan kalau gue nggak tahu ya, cuman kayak si cewek itu lebih kayak Pemaaf. baik banget, orangnya pemaaf gitu, terus Bener. kalem gitu kan. Nah itu, tolong ditraktir ya Ci, tolong ditraktir. Nah, Cewek pernah nggak sih ditraktir kalau- gitu ya. Pernah ngalamin gak sih disakit hatiin gitu, atau terus kata Ariki tadi didatengin terus oh ya udah deh gitu. Tapi Pernah. sakit hatinya yang kronis gitu loh, Ci, yang aduh lu sebel banget gua sama lu gitu. Oh, Tapi pernah. si cewek nggak pernah, jangan nggak pernah Pernah sebel sama sih. orang. Pernah itu ya, cuman saya mikirnya gini, ini dia gitu juga karena saya misalkan gitu, ada juga mungkin karena saya gitu kan, itu aja. Jadi ya udah gitu kan, kalau saya sih lebih ya udah nerima gitu kan. Bukan, bener kan? Iya bener baik. Gue mah nggak bisa loh. Gue Coba pernah. kayak gini. Aja ada juga sih Ci, kan nggak selalu semua begitu gitu kan, ada juga yang memang istilahnya sampai misalnya beberapa lama waktu juga kan sama, pasti ada masih gregetnya juga lah gitu kan. Lu dulu pernah begini ada gitu, cuman mungkin kayaknya nggak terlalu yang gemas banget atau gimana gitu kan, ya udah gitu kan itunya, cuman tetap ya masih keinget lah kan, kadang-kadang karena gini, kalau misalnya namanya luka hati kan istilahnya udah ada luka kan, ada bekas gitu kan, nggak mungkin hilang gitu kan Bener. itunya, dan pasti ya kan namanya juga kalau di gelas ada retak juga kan kelihatan. Cie, mau nyanyi lagi nih gue nih, dengar kata retak. Saipul. SGL katanya. Iya. Ya kan, nah kan kalau misalnya udah ada kayak gitu, ya sebetulnya kelihatan sebetulnya kan gitu, ada gitu kan, cuman ya tetaplah ya balik lagi langkah kitanya mau ampunin nggak gitu kan, mau
ngampunin dosanya, ngelupain dosanya, enggak gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya tentang misalnya perbuatannya, misalnya terus ya itu luka yang udah ditimbulinnya itu masih ada gitu kan, tetap masih ada ya, berbekas itu kan, itu pasti ada gitu. Tapi kalau kitanya mau ngampunin, kayaknya kalau pas ketemu orang itu kayaknya udah minimal gitu kan, udah ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Kecuali kalau misalnya kitanya memang belum beres ya misalnya gitu, ketemu orang itu lagi ya pasti masih gemes gitu kan, masih greget gitu. Kalau misalnya kitanya udah beres, udah misalnya benar-benar ya udahlah maafin gitu kan itunya. Pas ketemu orang itu misalnya udah nggak apa-apa ya berarti udah beres gitu. Tapi kalau misalnya masih gemes, greget gitu kan, apalagi pengen ngerendos gitu kan kata gitu kan. Nah, Melumat. beres. Betul. Berarti Tapi benar kemarin ya. dulu gue ngalamin lagi udah lama sama temen baik gue yang tadi kata Ricky tuh, yang maksudnya deket banget ya, gue dari SD kelas 2 tuh bareng terus sampai udah kawin, sampai udah married gitu kan. Terus sekali waktu ada ucapan dia, terus dia yang bikin gue tuh, loh kok aneh kayak gitu, nyinggung, buat gue nyinggung padahal ceritanya nggak seperti itu gitu. Terus gue telepon balik, dia nggak angkat. Gue tanya gitu, lah kenapa lu A gitu, kan udah tahu B gitu ya. Gue telepon balik, dia nggak angkat. Gue rasa memang dia tahu dia yang salah gitu. Nah udah gitu dia nggak berani kontak gue sama sekali. Terus udah gitu gue sempat ketemu sama pasangannya. Terus gue bilang, kenapa sih kata gue dia kayak gitu, padahal temenan sama gue tuh udah lama, bukan cuma baru setahun 2 tahun. Kenapa dia kayak gitu sama gue? Terus kenapa gue telepon dia nggak mau angkat gitu? Kan maksudnya mah mau di-clearin gitu ya. Begitu akhirnya si pasangannya yang ya udahlah ya, maaf ya udah itu teh ya, gue nggak ketemu sama dia 2 tahunan lebih loh. 2 tahunan lebih, sampai ada anggota keluarganya yang meninggal pun gue nggak tahu. Gue nggak tahu, gue hilang kontak beneran. Udah, tapi selama 2 tahun itu ya udah gue nggak pikirin lagi. Tapi adalah 1 tahun pertama gue kalau misalnya denger namanya atau gimana gue kesel. Tapi udah gitu udah. Nah terus udah gitu sekali waktu dia dulu yang memulai, dia dulu yang kontak gue gitu. Tapi saat itu gue udah nggak ada perasaan apa-apa. Jadi ya udahlah, dia yang memulai dulu. Tapi terus terang gengsi gue masih ada. Gue nggak mau gue yang mulai duluan kontak dia gitu. Gue udah lupain. Tapi setelah itu tapi udah gitu ya udah sih, akhirnya kita sempat udah gitu sampai sekarang hubungannya baik sih, sempat pergi bareng lagi atau apa lagi gitu. Tapi gue juga ngalamin seperti itu. Lu jangan nyanyi geralah, kacau. dia nggak mau motong Cifang, tau nggak Cifang? Si Cici ini nggak mau motong Cici karena Cici lagi berapi-api kan. Tapi dia pengen nyanyi, jadi dia kan kesel ya orang kayak gitu. Ya, jadi Sobat Maestro nih gambarannya ya. Jadi ketika kalau Anda nanti ikutan Zoom kita live ya. Itu tuh ada yang suka ngetik sembarangan. Terus sebelnya tuh gue baca, gue nyanyi kan, sebel banget kan. Baca aja sambil nyanyi. Kayak gak bisa ditolak. Sebel banget ya. Gak bisa direm, ada Tuhan kamu di aku. Nah iya itu benar yang Cifang, poinnya Cifang pas banget sih itu. Benar. Aduh. Terus Cici tapi ada pertanyaan nih apa tuh? Ya ini juga buat diskusi kita ya. Sebetulnya soal tadi ya, kalau udah sakit hati terus udah restart lah hatinya. Perlu perlu ini gak merestore hubungan lagi gak sih sebetulnya? Karena kemarin kan kita sempat ada yang bahas, ya nggak perlu amat gitu katanya. Kita tanya ke si cewek Ki. Nah, si cewek. Iya kan? Kalau aku sama Cifang pasti boundaries langsung. Iya, pasti ada boundaries. Sama Elke, kalau sama Elke tuh gimana tuh? Si pragmatis akut ini. Ya. Si cewek dulu. Yo. Ya kalau misalnya udah restore heart, ya kalau misalnya orang tersebut ya menunjukkan istilahnya udah baik gitu kan, sama-sama bisa menjalin sesuatu yang baik lagi, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya tetap orangnya tetap begitu, misalnya tidak ada perubahan gitu kan, ya itu tadi ada boundaries itu
tetap tuh kalau saja itu mah ngapain misalnya kita harus iri gitu kan, Nah, harus iya. masuk lagi ke dalam istilahnya sesuatu yang masuk ke dalam pencobaan lagi. Masuk ke goa singa, keluar. Singanya nggak ada. Masuk, nggak jadi. Diterkam lagi aja gitu ya. Kalau itu gimana? Lemahkah Pernah sih. Anda? Ini ya, aku pernah sih, ini bener, ini cerita tapi nggak cukup waktunya ya, aku singkat aja lah ya. Cukup. Nggak, Intinya dicukupin, jadi gini ya. cukupin. Hampir mirip sama Cipangpang, jadi aku ada temen gitu ya, tiba-tiba ribut lah istilahnya, tapi ini benar-benar temen deket banget gitu, dan memang pecah gitu, jadi pecahnya tuh dia kemana, aku kemana, jadi benar-benar sendiri-sendiri lah istilahnya gitu, jadi terus nggak pernah kontak-kontakan lagi gitu, karena aku pun tidak memulai, karena kan aku pernah cerita juga sama ladiesnya dulu kan, aku tuh pendendam. Nggak usah nyanyi, nggak usah nyanyi, Tin. Terus? Ya kan mau nyanyi kan, jangan nyanyi dulu, marah nih saya. Orang plekmatis kalau marah nggak nakutin deh. Jadi istilahnya pokoknya sendiri-sendiri, terus aku juga dulu kan pendendam gitu ya, jadi aku juga nggak mau mulai, aku juga gengsi gitu istilahnya, aku juga nggak mau lah, pokoknya lu dulu yang minta maaf kalau lu nyakitin gua, tapi menurut dia cerita ke orang-orang, aku yang nyakitin dia teh gitu kan ya, istilahnya gitu. Terus akhirnya bertemulah kita di beberapa kesempatan gitu ya, tapi entah kenapa sih memang dari hati Elke, ya ngapain juga gue ribut sama dia gitu, jadi memang beberapa kali ketemu, memang aku duluan yang nyapa, aku duluan yang nyamperin, sampai dulu pasangan aku juga ngomong, ngapain sih gitu, mau ngapain lu teh gitu, jadi juga lu sapa juga gitu-gitu aja gitu ya. Tapi tuh dengan cobain gak ladies, dengan kita maju duluan gitu ya, terus kita lihat muka dia kikuk ngebales sapaan kita, itu tuh ada rasa kayak, gua nih udah beres ngeliat, hati gua udah beres, lu belum ya, aku tuh pengen ngomong gitu. Wah, sebuah tantangan. Betul. Kepala musuh ya, itu kan ada kan. Yes. Itu tuh bener plong banget. Begitu kalian kayak gini ya, dulu nih aku ceritain ya, ini untuk teman aku yang denger ya, kamu nggak apa-apa lah, kamu denger aja ya. Itu di mall ya, di mall yang sangat deket sama rumah aku lah, kalian tahu pasti ya, di mall tahu. gitu lah. Aku mau naik eskalator nih, aku mau nonton. Aku nonton naik eskalator, dia lagi makan di situ. Dia lagi makan, dan itu di situ aku lihat dia udah lihat aku, ngerti kan? Ya. Jadi udah tau lah dia pasti lihat aku gitu. Tapi dia ngelengos. Itu tadinya aku udah mau naik eskalator, aku balik, aku samperin, apa kabar? Aku gitu. Iseng banget sih. Iseng Lu banget. kurang kerjaan sih. Tapi di saat itu ya, hati aku plong banget teman-teman, serius. Kalau aku cuma berarti bisa Elke plongnya karena mau ngerjain itu mah. Emang aku sejail itu. Pokoknya itu bener-bener peluang banget, dan beberapa kesempatan aku ketemu juga memang ngelengos juga, dan aku yang nyapa, dan itu tuh bener-bener peluang, itu tuh jadi kayak bukan pembuktian ke orang lain ya, tapi pembuktian ke diri aku sendiri, aku nih udah maafin, aku nih udah beres sama lo gitu. Jadi aku tuh nih posisinya tinggal nunggu kamu beres sama aku gitu. Dan ya, itu coba yang beres juga nggak apa-apa ya sebetulnya. Iya bener, maksudnya kalau lo nggak mau ngeberesin sama gue ya nggak masalah, yang penting gue udah beres lo sama lo gitu. Iya sih, tapi ini mungkin aku juga bakal ini jadi pertanyaan juga nih ke ladies. Sebetulnya untuk maaf itu perlu kita utarain atau enggak sih? Karena ada satu kejadian nih ladies, ini baru banget kejadiannya ke aku juga gitu. Sama sih, ini masih nyambung sama yang tadi aku sempat yang aku cerita ya, soal jual beli rumah lah. Complicated gue. Dia nggak kelar nih, dia punya berapa rumah sih? Kelar rumah ya. Satu sih. Cuman kemarin itu satu keluarga lah. Jadi intinya ada salah pembayaran dan double akhirnya gue bayar ya, karena udah ribet lah pokoknya. Nah ada satu orang lagi nih sebetulnya, tapi orang ini baik, dia mau nolongin gitu. Tapi di satu sisi gue juga sebel sama orang, karena bukannya dia ikut menyelesaikan, malah ikut memperkeruh gitu. Nah gue juga sempat sebel sama orang ini. Sampai pada akhirnya dia itu baru ya kisaran bulan lalu sih gitu ya, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu dia datang ke rumah gue, minta maaf, ngembaliin uang dengan sedekian jumlahnya, minta maaf, dan dia juga ngomong, gue pokoknya kalau gue meninggal gue nggak pengen ada utang sama lu, gue nggak pengen lu dendam sama gue. Dan kayak 3 hari kemudian dia meninggal.
Wah, seriusan? Oh my Serius. god, drama banget Korea. Itu sumpah drama banget. Gua sampai bingung kan denger, serius meninggal nih orang. Iya benar. Jadi setelah pulang dari gua, dia beresin tuh semua permasalahan dia. Dia minta maaf ke semua orang, maafin ya, gua nggak mau. Dan meninggal. Dia memang udah sakit berarti? Hah? Enggak, kecelakaan. Oh my goodness. Merinding aku langsung. Gitu. Nah, jadi ya gue juga sempat mikir, maaf sebetulnya perlu nggak sih? Tapi ya tetap perlu sih sebetulnya kita minta maaf ke orang kali ya. Meskipun gitu salah atau gimana ya, gitu ya. Kalau buat aku mah perlu ya. Sebenarnya kalau saya sih masih agak mau ngomong perlu. Kalau buat saya sih saya perlu ya. Tapi kalau buat suami saya kadang-kadang ada yang harus diucapin, ada yang nggak perlu diucapin sih. Kalau buat dia, which is gue juga masih nggak ngerti gitu. Cuman kayaknya gimana orangnya nggak ya? Ya tergantung orang benar. Tergantung needs-nya gitu kayaknya, hah? Iya, soalnya kan kadang-kadang ada orang yang ya udah gue minta maaf ya, oh iya. Terus plong gitu kayak, oke, gitu kan. Iya benar. Gue penasaran juga sih. Ada orang yang semudah itu gitu ya. Iya. Tapi Maksud apakah kalau yang semudah minta maaf gitu apakah dia juga semudah dia minta maaf, semudah itu dia melakukan kesalahan lagi, kan suka ada yang gitu. Tapi kan iya sih. tapi kan itu bukan porsi kita, Ci. Iya sih, memang, benar. Juga. Tapi ada yang ini pernah dengar nggak? Misalnya ada yang ngomong kalau kita ngampunin, kita maafin ya, kita tuh bebas dari penjara yang kita buat sendiri. Iya betul. Itu ada di doa Bapak kami lagi. Iya. Ada di doa Bapak kami kan. Ya, Ampunilah orang yang bersalah Kami, pada kami. Iya. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Benar. Do Iya it kan? forward, you know. Iya. ya, benar. Waduh. Kalau lu mau Tapi- diampuni ya lu harus ngampunin orang lain. Tapi itu susah, guys. Sungguh. Gak Iya sih. gampang. Aku mending Yalah. sakit gigi daripada mengalami yang kayak gitu. Sungguh. Mau sakit hati. Makanya ikutan kelas WB makanya. Benar. Ya, Elke. Biar semua Iya, benar. sakit-sakit ya. Biar Kak, semua kapan ke sakit-sakit WB nih. ke? Kenapa juga aku sih? Aku mau ngajakin Sobat Maestro, jadi aku yang diajak. Sobat Maestro, jadi kalau Sobat Maestro pengen nih ya merasakan plong tadi yang kita ceritain masing-masing gitu kan. Aduh pengen cerita, aduh pengen membuka sebuah luka lama, tapi kalau takut dibuka terus udah gitu nggak ada penopangnya, takut nanti jadi luluh lantak sendiri. Nah, ini ada teman-teman yang sudah siap banget mendengarkan cerita Anda, Sobat Maestro ya. Terus nggak cuma dengerin aja, tapi ngasih tips juga ya, Cipang ya. Ya. Teman-teman dari Wanita Bijak. Nah, ini ada kumpul camp yang beda banget ya, Ci, dari tahun-tahun yang lalu ya, Ci. Boleh diceritain dong, Cipang, sedikit dong. Jadi campnya berhubung masanya lagi pandemi gini, kita camp yang sekarang ini diadainnya tuh virtual, makanya namanya Wanita Bijak Goes Virtual. Jadi semuanya dilakukannya by Zoom, ya by Zoom di rumah hari Selasa dan hari Jumat 2 minggu berturut-turut dari jam 8 sampai jam 12, satu hari itu 2 sesi ya. Jadi kita akan dapetin materi-materi yang benar-benar buat memperkaya kita pribadi kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. Nah itu tuh nanti di situ tuh kita ada kelompoknya juga, ada fasilitatornya juga. Jadi kita tuh bisa sharing di situ. Bener kata Elke, selain kita sharing, kita pasti dapat materi masukan yang benar-benar lah gitu. Gue juga ngerasain bisa memperkaya kita gitu, tau nggak? Jadi itu bisa dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bukan cuma teori dan memang praktik. Karena apa yang disampaikan nanti itu juga itu pengalaman hidup para pembicaranya. Jadi memang firman Tuhan yang dihidupi gitu ya sama mereka. Nah itu memulai minggu depan kita masih ada slot nih. Ada slot masih ada. Barangkali ada yang mau ikutan. Gitu. Hubunginnya kemana nih, Cipang? Hubunginnya ke Ibu Syani atau enggak ke saya juga boleh. Nanti aku masukin ke Instagram deh, Instagram Ladies Talk. Ya, Instagram Ladies Talk. Oke. Dan ini buat ladies umur berapa, Cipang? Untuk teman-teman yang udah ini tuh usia berapa? Karena kita itu sesinya di bagiannya di ibu, jadi umurnya nggak
nggak ada umur berapanya, pokoknya semua yang sudah menikah. Oke. Ya, mau misalnya 19 sudah nikah, monggo ikutan. Mau misalnya yang 50 ikutan, hayu gitu. Pokoknya Menikahnya belum punya anak kan bukan jadi ibu, boleh? boleh, tapi Belum kan punya kita anak. berperan sebagai istri. Oh, oke. Ya kan, kita sebagai istri gimana? Terus kalau misalnya, oh memang belum punya anak, misalnya udah ada umur, nggak apa-apa berperan jadi istri dan kita juga nanti berperan di pelayanan kita, di lingkungan kita gitu. Jadi nggak cuma semata-mata buat kita pribadi, tapi bagaimana kita di keluarga, di pelayanan, di tempat kerja mungkin gitu. Jadi dapat sesuatu. Terus kan suka ada, memang kita ada investasi yang harus dibayar ya, 250.000 itu memang buat buku materi. Kadang ada yang ngomong, ngapain sih bayar segitu, gue sekarang lagi butuh beli apa Tian? Minyak katanya gitu ya. Cuman oke lah, kita nggak menutup kemungkinan sekarang kan masanya bukan masa yang lagi gampang ya, setiap orang mengalami masa sulit gitu ya. Cuman kalau memang kita ada kerinduan untuk ikut gitu ya, kita doain deh gitu. Kita doain, kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan pasti sediain deh dananya gitu. Ya, jadi kayak gitu sih memang gue juga ngerasain lah buat orang-orang yang aduh kayaknya duitnya mepet banget nih buat ini. Gak apa-apa, kalau memang punya kerinduan didoain, kontak ke kita aja gitu. Kontak ke kita, kesulitannya seperti apa, nanti kita bisa diskusiin kok gitu. Yes. Seperti itu. Ya mumpung ada pupuknya ya, kan katanya Sobat Maestro mau bertumbuh. Betul. Ini pupuknya siapin nih. tanahnya aja. Betul. Iya betul. Ya kapan lagi punya lingkungan yang benar-benar bisa positif, bisa mendukung gitu. Iya, menghilangkan rasa-rasa sakit gigi gitu ya. Penting banget lah buat Maestro komunitas itu. Benar-benar kerasa banget begitu aku join Ladies Talk, wah kayaknya banyak banget materi dan hidup yang harus dirubah ya. Iya nggak sih? Enggak aja. Kayak tadi kan Pak Prot kan minta wejangannya ke pendeta, ya kan? Iya, betul. Untuk kita menemukan orang yang tepat. Nah, kalau kita nggak punya komunitas yang memperkuat kita, yang membackup kita, mendukung kita, terus kita misalnya nyarinya ke preman dalam tanda kutip, Ricky cari ke preman, ujungnya pasti beda. Udah hajar aja, sewa aja. Beda kan hasilnya gitu. Jadi komunitas itu memang perlu sih kalau kata. Betul. Jadi langsung aja Sobat Maestro bisa hubungin nanti rekan-rekan dari Wanita Bijak ya untuk bergabung. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin pengen gabung sama Ladies Talk nih Zoom-nya. Kalau lagi Zoom kayaknya seru nih, banyak yang nyanyi misalnya. Nggak banyak sih, cuma satu orang doang yang nyanyi. Seru nih, kayaknya pengen kenalan lebih jauh nih sama para ladies dan juga Bapak produser gitu ya. Atau mungkin kamu bukan ladies, kalau cowok boleh nggak Pak Prot? Boleh banget. Boleh ya, misalnya mau cerita tentang si Ayang misalnya ya, siapa tahu gitu kan. Ya siapa tahu sih. Gitu kan mau nemenin Pak produser, biasanya Pak produser kalau ada yang lain laki-laki kan seneng juga kan ada supporter berdua gitu, jadi nggak sendirian banget ya. Supporter ya, jangan mikir yang lain loh. Emang apa? Untuk semua teman-teman jadi seneng lah pokoknya, gabung boleh di YouTube-nya Radio Maestro. Kamu DM aja ke mana Pak? Ke Instagram atau ke WhatsApp nih? Ke Instagram Maestro Radio Bandung atau lewat WA ya di 081321000925 itu aja. Bilang aja kamu mau ikutan Ladies Talk gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Semoga kita tambah baik lagi lah ya ke depannya ya. Dan nanti kan benar tambah bijak juga, supaya kamu wanita bijak ya. Dan tambah wanita. Untuk semua teman-teman, nantikan lagi topik-topik yang menarik dari Ladies Talk. Setiap hari Jumat kita premier dari jam 15.15 selama 2 jam ya Sobat Maestro ya. Oke, nantikan lagi kita onsite. Kapan kita onsite? Nanti tunggu aja ya. Alright, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi minggu depan ya. Bye. Bye. Annyeong.